Gimana kalau saya bilang, penyesalan itu nggak harus selalu datang belakangan? Nah, kali ini kita akan coba mengubah cara kita memandang salah satu emosi manusia yang paling umum. Kita akan bahas konsep penyesalan di awal, bukan sebagai hukuman dari masa lalu, tapi justru sebagai bekal untuk membangun masa depan yang lebih baik. Yuk, kita mulai. Kita semua pasti pernah ngerasain kan? Perasaan sesak di dada pas kita ngelihat ke belakang dan mikir, andai aja dulu aku ambil kesempatan itu. Atau, kenapa ya aku nggak nabung dari dulu? Rasa sesal yang telat ini rasanya kayak gema dari sebuah pintu yang udah tertutup. Tapi gimana kalau kita bisa memutarbalikkan semua itu? Oke, pertama-tama ayo kita bedah dulu musuh yang udah kita kenal betul. Penyesalan yang terlambat. Ini skenario yang klasik banget ya. Ada orang yang peduli sama kita, ngasih peringatan. Mungkin soal investasi yang kedengarannya terlalu indah buat jadi kenyataan, atau soal hubungan yang nggak sehat. Tapi kita, entah karena terlalu percaya diri, atau mungkin sedikit keras kepala, malah mengabaikannya. Kita pikir, kita lebih tahu. Terus, jeder. Kenyataannya nggak sesuai harapan. Risiko yang diperingatkan tadi beneran terjadi. Dan disitulah penyesalan datang membanjiri kita. Ini tuh emosi yang reaktif. Rasa sakit atas sesuatu yang sebetulnya bisa kita hindari. Rasanya tuh persis kayak sengaja nabrak tembok yang udah jelas-jelas ada di depan mata. Oke, cukup soal rasa sakit yang reaktif tadi. Sekarang kita masuk ke ide utamanya. Gimana kalau kita bisa memanggil rasa penyesalan itu sesuai kemauan kita? Menggunakannya bukan sebagai cambuk, tapi sebagai perisai. Saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan. Gimana caranya kita menyesali sesuatu yang bahkan belum kejadian? Ini kan kayak nyari-nyari cemas ya. Tapi coba deh, ikutin dulu alurnya. Disinilah letak kekuatan dari perubahan pola pikir ini. Nah, di sini perbedaannya kelihatan banget. Penyesalan yang terlambat itu dipicu oleh sebuah kejadian, sesuatu yang udah salah. Tapi, penyesalan di awal itu lahir dari perenungan diri kita sendiri. Peringatannya nggak datang dari orang lain, tapi datang dari diri kita. Ini mengubah kita dari korban keadaan menjadi arsitek masa depan kita sendiri. Supaya benar-benar kebayang gimana cara kerjanya, ada analogi yang pas banget nih. Bayangkan aja kita baru bangun dari mimpi buruk. Coba deh bayangin sejenak. Anda lagi ada di dalam mimpi yang rasanya nyata banget. Sesuatu yang buruk terjadi dan perasaan kehilangan, penyesalan, dan cemas itu begitu kuat. Rasanya sampai nusuk ke jantung pas Anda bangun. Dan kemudian, perasaan lega yang luar biasa datang. Jantung mungkin masih berdebar kencang, tapi Anda sadar, itu nggak nyata. Itu semua cuma mimpi. Nah, ini dia kuncinya. Anda ambil semua emosi yang kuat dan nyata dari mimpi itu. Rasa sakitnya, penyesalannya, dan Anda gunakan itu. Itu jadi bahan bakar. Anda mengubah kengerian mimpi itu menjadi sebuah kewaspadaan di dunia nyata dan berjanji pada diri sendiri untuk mencegah skenario itu jadi kenyataan. Tunggu dulu, apa ini artinya kita harus hidup dalam ketakutan terus-menerus, ngebayangin semua skenario terburuk? Tentu aja enggak. Disinilah beda tipis, tapi penting antara cemas yang melumpuhkan dan waspada yang justru memberdayakan. Ini bukan tentang menciptakan rasa takut. Ini tentang membangun kewaspadaan yang realistis. Ini tuh kemampuan untuk melihat sebuah proyek kerja dan berpikir, gimana ya rasanya kalau ini gagal? Lalu pakai perasaan itu untuk ngecek ulang semua pekerjaan Anda, bukannya malah jadi nggak bisa tidur karena khawatir. Jadi perbedaannya jelas ya, waspada itu ibarat kita pegang perisai, siap siaga kalau ada potensi masalah. Sementara cemas, itu kayak kita dikelilingin sama hantu ketidakpastian. Waspada itu proaktif, cemas itu pasif. Oke, jadi gimana semua ini bisa bikin kita jadi lebih mandiri dan memegang kendali penuh? Yuk kita sambungin benang merahnya. Pada akhirnya, penyesalan di awal ini adalah soal mengambil alih setir hidup kita. Saat kita secara proaktif merenung dan mencegah masalah, nggak ada lagi orang lain yang bisa disalahkan atau dipuji. Kemenangan itu, keamanan itu, sepenuhnya jadi milik kita. Ini adalah bentuk tertinggi dari rasa tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Terus gimana cara kita menerapkan ini dalam kehidupan nyata? Sederhana aja, ada 3 langkah. Pertama, merenung. Pikirkan rencana Anda dan jujur sama diri sendiri soal apa aja risikonya. Kedua, menghayati. Nah, ini langkah kuncinya. Coba pejamkan mata dan benar-benar rasakan gimana jadinya kalau risiko itu terjadi. Biarkan rasa sesal itu muncul. Dan ketiga, mencegah. Ambil emosi yang kuat itu dan ubah menjadi sebuah tindakan. Perkuat rencana Anda, lakukan apa yang perlu dilakukan, periksa ulang pekerjaan Anda. Ubah rasa takut jadi tindakan pencegahan.
Jadi, pada akhirnya kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Penyesalan sebagai gema menyakitkan dari masa lalu atau penyesalan sebagai kompas yang bijaksana untuk masa depan. Yang satu melumpuhkan, yang lain justru mempersiapkan kita. Pertanyaannya bukanlah apakah Anda akan merasakan penyesalan, tetapi kapan. Jadi, mana yang Anda pilih?